Shalom dan salam kasih kepada saudara-saudari dimanapun Anda berada. Terima kasih karena saya percaya saudara telah setia belajar pelajaran sekolah Sabat dari minggu ke minggu secara pribadi, dan terima kasih juga karena telah setia belajar bersama-sama kami mengikuti siri ringkasan sekolah Sabat ini melalui Sabah Hope Media dengan tema kita pada kuartal kedua ini, musim-musim keluarga. Dan kali ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga yang bertajuk bersedia untuk perubahan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur 85 ayat 14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jelas. Sebelum itu saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Syurgawi, terima kasih dan puji syukur kepadamu Bapa di atas kesempatan istimewa yang kau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Curahkan Roh Kudus untuk menginspirasikan kami, memberikan kami kekuatan menghadapi perubahan-perubahan di dalam hidup ini dengan penuh iman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan perubahan. Banyak perkara dan bahkan tidak keterlaluan kalau saya katakan hampir semua perkara di dunia ini sentiasa berubah sepanjang waktu. Satu-satunya yang tidak berubah, kata penulis pelajaran sekolah Sabat kita, ialah hakikat perubahan itu sendiri. Namun saudara, saya ingin mencadangkan bahwa masih ada lagi perkara yang tidak berubah selain daripada hakikat perubahan itu. Apakah perkara itu? Mari kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 8. Mengatakan seperti ini. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Seterusnya, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, bukankah perkara ini memberi penghiburan yang sangat besar kepada kita? Ketika kita hidup di dalam dunia yang sentiasa berubah-ubah ini, di dalam dunia yang tidak mempunyai kepastian ini, satu hal yang pasti, Yesus dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan kita boleh bersandar kepada janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, karena firman-Nya tidak pernah berubah dan kekal untuk selama-lamanya. Baik. Oleh karena perubahan terjadi, bagaimana kita bersedia untuk menghadapi perubahan? Nah, terdapat sekurang-kurangnya dua bentuk perubahan. Yang pertama adalah perubahan yang kita boleh jangkakan. Contohnya seperti kelahiran anak, seperti majelis perkawinan, seperti menjadi tua. Kita boleh menjangkakan bila perkara ini akan berlaku, dan yang baiknya kita boleh melakukan persiapan karena kita boleh menjangkakannya. Tetapi yang mencabar adalah apabila perubahan itu terjadi di dalam cara yang kita tidak dapat duga, kita tidak dapat jangka, seperti penyakit atau kematian yang mendadak. Kedua-dua perkara ini boleh mengubah seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, setiap perubahan yang terjadi boleh memberi impact ataupun kesan bukan saja kepada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya keluarga kita. Dan apa saja yang terjadi kepada keluarga kita juga memberi impact kepada diri kita. Apakah impact atau kesan itu positif ataupun negatif, bergantung kepada bagaimana kita bereaksi atau bagaimana kita bertindak balas kepada perubahan yang terjadi itu. Jika kita bertindak balas dengan cara seperti takut, gentar, bersungut-sungut, mengasihani diri menghadapinya, maka negatiflah reaksi kita. Jika kita menghadapinya dengan cara tidak gentar, tidak takut, mempunyai iman dan percaya yang teguh kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya sekalipun terdapat godaan-godaan untuk melakukan yang sebaliknya, maka kita dapat menghadapinya dengan cara yang positif. Nah, saudara, rata-rata kita sebenarnya tidak menyukai perubahan. Mengapa? Karena perubahan seringkali datang bersama cabaran, ujian,
kesukaran, dan bahkan ketakutan. Dan ketika perubahan terjadi, kita cenderung melakukan kesilapan-kesilapan dalam hidup. Jadi bagaimana supaya kita tidak melakukan kesilapan dalam menghadapi perubahan? Mari kita pelajari apa yang telah terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka melalui banyak perubahan-perubahan yang besar dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita perhatikan kisah bangsa Israel di padang gurun, kita boleh melihat bagaimana mereka melakukan kesilapan demi kesilapan ketika menghadapi kesukaran di dalam perubahan-perubahan yang mereka alami. Sekalipun mereka melihat kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan begitu jelas dan begitu ajaib. Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 hingga 13, Israel sebagai satu peringatan. Dari ayat yang pertama sehingga keempat, kita melihat di sana bagaimana kuasa dan kasih kurnia Tuhan menyertai mereka. Mereka melihat setiap hari bagaimana Tuhan melindungi mereka melalui tiang awan di siang hari dan tiang api pada waktu malam. Jelas dan nyata sekali. Dan mereka juga telah melihat bagaimana mujizat Tuhan yang begitu besar telah berlaku ketika Tuhan membelah Laut Merah dan mereka boleh melintasi laut itu dengan selamat. Seterusnya mereka juga melihat penyertaan kasih Tuhan setiap hari melalui mana yang turun dari langit menjadi makanan mereka. Dan mereka juga mendapat minuman daripada batu karang yang Tuhan sendiri sediakan. Tetapi apa yang berlaku kepada bangsa ini? Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima dan keenam. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, kerana mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, saudara, kita melihat bahwa sebagian besar mereka dikatakan di sini telah tewas di padang gurun atau mereka telah mati di padang gurun. Mengapa? Karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Apakah hal-hal yang jahat yang mereka inginkan? Alkitab mengatakan jangan mengingini seperti mereka. Mari kita lihat di dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-10. Yang pertama, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti mereka. Nah, bangsa Israel telah membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah kepada patung itu ketika mereka tidak sabar menanti Musa turun dari gunung Sinai dan mereka kehilangan iman. Mereka seterusnya, perbuatan jahat seterusnya mereka lakukan. Mereka melakukan percabulan. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka menghadapi godaan dari bangsa-bangsa sekeliling dan mereka jatuh di dalam godaan itu sehingga mereka melakukan dosa perzinahan dan dikatakan telah tewas atau telah mati 23.000 orang akibat dosa percabulan itu. Dan yang seterusnya, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ayat yang ke-10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara, kebanyakan atau hampir semua bangsa Israel itu telah binasa di padang gurun ketika mereka menghadapi cabaran dan perubahan yang besar karena mereka menghadapinya dengan cara yang salah. Mereka melakukan kesilapan dan akhirnya mereka telah binasa dan pelajaran ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Nah, saudara, bagaimanakah supaya kita tidak melakukan kesilapan seperti yang telah dilakukan oleh bangsa ini? Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan kita harus memakai perlengkapan senjata rohani untuk menghadapi perubahan dan cabaran ini dengan sikap yang benar. Efesus 6 ayat 10 hingga 20 memberitahu kita apakah perlengkapan rohani yang boleh kita pakai supaya kita boleh menghadapi perubahan dan cabaran dengan sikap yang benar. Nanti saudara boleh membacanya di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Nah, seterusnya kita akan melihat persediaan apakah yang boleh kita lakukan untuk menghadapi 4 perubahan yang biasa berlaku kepada kebanyakan manusia di seluruh dunia ini. Mari kita lihat apakah perubahan itu.
yaitu yang pertama, persediaan untuk perkawinan, persediaan untuk menjadi ibu bapa, persediaan untuk menghadapi hari tua, dan persediaan untuk menghadapi kematian. Nah, persediaan untuk perkawinan. Perkawinan adalah sesuatu yang sungguh penting bagi Tuhan, sehingga Tuhan menggunakan perkawinan antara lelaki dan perempuan sebagai gambaran untuk menggambarkan hubungan di antara Kristus sebagai pengantin lelaki dengan gereja sebagai pengantin perempuan, menunjukkan satu keakraban hubungan kasih di antara Tuhan dengan jemaatnya. Nah, bagaimana kita bersedia untuk berkawin dengan seorang yang tidak sempurna, sama seperti kita sendiri juga tidak sempurna. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan persediaan untuk perkawinan, menarik sekali, harus bermula dari diri kita secara pribadi dan secara individu. Saudara, sebelum kita melihat ciri apakah yang dimiliki oleh bakal pasangan kita, kita harus melihat diri kita sendiri dan melakukan persediaan itu sendiri di dalam diri kita. Dan bagaimana kita melakukan persediaan, telah diberikan sifat-sifat apakah yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan, lebih-lebih lagi kalau kita bersedia untuk perkawinan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8, ini adalah petikan yang sangat menarik, sangat indah sekali, rata-rata kita mengetahuinya, dan juga di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8, apakah kita memiliki? Perhatikan, apakah kita memiliki sifat-sifat ini di dalam diri kita? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Saudara, apakah kita sudah memiliki sifat-sifat yang disebutkan di sini? Dan juga, apakah kita sudah memiliki buah roh seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 yang menggariskan bahwa buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah sifat-sifat yang harus kita pupuk di dalam diri kita sebelum kita mengambil keputusan untuk berkawin. Bahkan sekalipun ketika sudah berkawin, mungkin bagi saudara-saudari pada ketika ini, inilah sifat yang harus terus-menerus dikembangkan di dalam diri kita masing-masing. Dan seterusnya diberikan juga di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ciri-ciri yang harus kita perhatikan di dalam sikap bakal pasangan kita. Dikatakan di sini, perhatikan bahwa adakah dia seorang yang panas baran, seperti yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 24, adakah kita dengan pasangan kita itu mempunyai kepercayaan yang sama, seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 14 hingga 15, dan apakah perasaan keluarga serta rakan-rakan kita tentang pasangan masa depan kita itu, seperti dalam Amsal 11 ayat 14, dan adakah saya bersandar kepada iman atau kepada perasaan semata-mata di dalam membuat keputusan untuk perkawinan. Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Nah, seterusnya kita pergi kepada persediaan menjadi ibu bapa. Bagaimana kita bersedia untuk menjadi ibu bapa? Apakah yang dikatakan oleh Alkitab tentang menjadi atau persediaan untuk menjadi ibu bapa? Nah, saya mendapat satu petikan yang sangat menarik di sini yang ditulis oleh Ellen G. White di dalam The Ministry of Healing, muka surat 372, mengatakan seperti ini. Bagaimana ibu bapa, demikianlah sebahagian besarnya anak-anak itu menjadi. Semakin mulia tujuan-tujuannya, semakin tinggi anugerah mental dan rohani, dan semakin lebih baik dibangun kuasa fisikal dari ibu bapa, semakin lebih baik perlengkapan hidup yang mereka akan berikan kepada anak-anak mereka.
dalam memupuk apa yang terbaik dalam diri mereka sendiri, ibu bapak memberikan pengaruh untuk membentuk masyarakat dan mengangkat generasi akan datang. Ibu bapak perlu memahami tanggung jawab mereka. Perhatikan, dunia ini, saudara, penuh dengan jerat-jerat bagi kaki orang muda. Banyak orang tertarik dengan kehidupan yang mementingkan diri dan keseronokan sensual. Mereka tidak dapat melihat bahaya-bahaya yang tersembunyi maupun hujung yang menakutkan pada jalan yang nampaknya kelihatan kepada mereka seperti jalan menuju kebahagiaan. Melalui pemanjaan selera dan nafsu, tenaga mereka disia-siakan dan berjuta-juta orang menjadi rosak untuk dunia ini dan untuk dunia yang akan datang. Ibu bapak harus ingat bahwa anak-anak mereka harus menghadapi godaan-godaan ini. Bahkan sebelum anak itu dilahirkan, persediaan harus bermula untuk membolehkan anak itu berjaya dalam peperangan melawan kejahatan. Nah, sebelum anak itu dilahirkan, ibu bapak harus sudah melakukan persediaan. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana ibu bapak ini melakukan persediaan untuk menjadi ibu bapak kepada anak mereka. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 7 berbicara tentang ibu bapak ataupun ibu Simson. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi ia berkata kepadaku, kata ibu Simson, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh ibu Simson. Dia memperhatikan atau menuruti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu dia tidak mengambil minuman dan makanan yang dilarang Tuhan, sekalipun waktu itu bayi itu belum dilahirkan. Nah, seterusnya kita melihat kepada ibu bapa Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 5 hingga 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, kita melihat bahwa lama sebelum Yohanes dilahirkan, kedua ibu bapanya ini sudah pun mengamalkan kehidupan yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itulah persediaan terbaik yang boleh dilakukan oleh ibu bapak, menyiapkan diri sebelum pun anak-anak itu dilahirkan melalui hubungan yang erat dan penurutan yang teguh kepada Tuhan. Saudara, bagaimana ibu bapak, demikianlah anak-anak. Saya teringat kepada pengalaman saya sendiri sebagai seorang anak. Saya seorang yang mempunyai minat yang sangat besar dalam membaca buku-buku, khususnya buku-buku rohani. Dan saya perhatikan minat saya itu sebahagian besarnya sebenarnya terjadi karena pengaruh daripada bapak saya sendiri. Karena sejak kecil saya melihat bapak saya menyimpan banyak koleksi buku-buku rohani, dan sejak kecil juga saya melihat bapak saya sangat rajin membaca Alkitab serta buku-buku rohani, tidak kira siang atau malam, dan sampai pada waktu ini dia masih melakukan hal yang sama. Saya percaya itu adalah pengaruh yang telah saya terima daripada bapak saya. Minat saya membaca adalah karena teladan yang ditunjukkan oleh bapak saya. Bagaimana ibu bapak, demikianlah anak-anak. Seterusnya, kita beralih kepada persediaan untuk menghadapi hari tua. Nah, saudara, saya percaya kita semua kalau boleh mau kelihatan sentiasa muda. Kalau boleh kita tidak mau menjadi tua. Namun kita tidak berupaya untuk menghentikan waktu. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Usia kita pun bertambah dan akhirnya kita menjadi tua. Jadi bagaimana kita menghadapi hari tua kita dengan cara yang positif? Nah, sangat menarik sekali kita diberikan di sini di dalam pelajaran ini Mazmur 71 menjadi contoh kita untuk bersedia menghadapi hari tua. Menarik sekali karena Mazmur 71 ini
ditulis oleh seorang yang sudah lanjut usianya. Dan orang ini telah menghadapi berbagai cabaran di dalam hidup. Namun, sekalipun begitu, ketika dia sudah tua, dia hidup sebagai seorang yang bersukacita, seorang yang gembira. Mengapa? Karena selama ini, dari usia mudanya sampai tua, dia meletakkan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Mari kita pelajari beberapa perkara, sekurang-kurangnya 3 perkara, pelajaran daripada Mazmur 71, bagaimana kita menghadapi hari tua kita dengan penuh sukacita. Yang pertama, membangun pengetahuan pribadi yang dalam tentang Tuhan. Kata pemazmur ini, ayat 71 ayat 17, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib." Nah, perhatikan, sejak kecil, sejak muda dia sudah mempercayai Tuhan, dan dia terus mempercayai Tuhan sampai pada usia tuanya. Sejak dari muda, dia menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya yang kuat. Dia menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan tempat berteduh, pengharapan dan kepercayaannya. Dan dia telah mengalami pengalaman demi pengalaman di mana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidupnya. Dan pengalaman ini menambahkan imannya, meneguhkan imannya kepada Tuhan. Nah, saudara, dikatakan dalam pelajaran kita, perbualan-perbualan dengan Tuhan setiap hari, sementara kita mempelajari firman-Nya, dan sementara kita berhenti sebentar dan memikirkan tentang segala perkara yang Tuhan lakukan bagi kita, akan memperdalam pengalaman kita bersama Dia, dan saya percaya memperdalam iman kita kepada Tuhan. Seterusnya, kita harus membangun atau mengembangkan tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Amalkan 8 prinsip kesehatan supaya kita boleh menikmati hidup yang lebih lama, hidup yang lebih baik pada waktu kita tua nanti. Dan perhatikan, pemazmur ini juga mempunyai kebiasaan yang sangat menarik, yaitu dia mempunyai kebiasaan untuk percaya kepada Tuhan setiap masa, dan dia sentiasa memuji Tuhan, dan dia juga sentiasa berharap kepada Tuhan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, pemazmur ini mengembangkan atau membangun kebiasaan atau kerinduan untuk misi Tuhan, yaitu kerinduan untuk melayani Tuhan. Ketika dia sudah tua sekalipun, dia masih mempunyai jiwa yang suka melayani. Kita melihat di sini bahwa dia terus-menerus memuji Tuhan dan memberitakan kebenaran kepada orang lain, memberitakan Tuhan kepada orang lain. Saudara, saya percaya jika kita melakukan ini, kita dapat menghadapi hari tua kita dengan gembira dan dengan cara yang positif. Saudara, kita pergi kepada bagian yang terakhir, persediaan untuk menghadapi kematian. Nah, kematian adalah musuh terbesar kita. Tidak ada siapapun di antara kita yang dapat menjangkakan bilakah kita akan mati. Oleh karena kita tidak dapat menjangka bila kita akan mati, maka kita tidak dapat bersedia. Contohnya, kita tidak dapat katakan, saya harus bersedia hari ini, karena esok saya pasti akan mati. Kita tidak dapat katakan seperti itu. Namun saudara, persediaan terbesar yang boleh kita lakukan untuk menghadapi kematian adalah dengan tetap tinggal di dalam Kristus. Dengan tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus. Dengan Yesus berada di samping kita setiap waktu, kita boleh menghadapi apapun perubahan di dalam hidup ini, termasuk kematian, dengan damai sejahtera dan dengan sukacita. Nah, dengan Yesus berada di samping kita, kita boleh menghadapi kematian dengan positif. Karena kita tahu bahwa kematian bukanlah pengakhirannya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kita tahu bahwa akhirnya maut atau kematian itu akan dikalahkan oleh kehidupan kekal apabila Yesus akan datang nanti, dan kita akan menerima kehidupan kekal itu jika kita terus setia kepada Yesus. Nah, maka saudara, Tuhan memberikan panggilan kepada setiap satu kita, persediaan untuk menghadapi kematian
Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud ketika dia diambang kematian, Raja Daud mengatakan kepada anaknya Salomo seperti ini. Lakukanlah di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang kau tunjukkan, jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin, saudara. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji syukur kami kepadamu, karena engkau telah memberikan kami panduan-panduan yang sungguh praktikal, bagaimana bersedia menghadapi perubahan-perubahan di dalam hidup. Ya Bapa, biarlah setiap perubahan yang terjadi di dalam hidup kami tidak melemahkan iman kami. Sebaliknya membawa kami lebih lagi dekat kepada Yesus. Dan ya Bapa, biarlah dengan kedekatan keakraban kami bersama Yesus, itu akan menjadi kesaksian kepada orang-orang yang melihat kami bahwa Tuhan benar-benar menyertai kami. Terima kasih ya Bapa di atas segala berkat-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai kita jumpa lagi di dalam siri ringkasan sekolah sahabat yang seterusnya. Tuhan memberkati.